Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Pak Guru pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran. Pak Guru harapkan semuanya dalam keadaan sehat sehingga siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa sebelum belajar kalian persiapkan alat-alat belajarnya, dan jangan lupa juga untuk berdoa sebelum belajar. Salam sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini Pak Guru harapkan kalian nanti dapat menentukan sikap terhadap teman yang memiliki karakteristik berbeda dengan jujur. Kemudian dapat menentukan pecahan 1/3 dan 1/4 secara cermat. Dan juga dapat menulis kembali dongeng dengan percaya diri. Untuk memulai pembelajaran kali ini, kalian perhatikan kegiatan yang dilakukan di rumah Siti. Di sini Pak Guru mempunyai gambar kegiatan yang ada di rumah Siti. Di rumah Siti sedang ada acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Kemudian ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang diberi warna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semuanya menggunakan pewarna alami supaya sehat. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman-temannya. Nah, pada saat berkumpul di sini, keluarga Siti mempunyai perbedaan antar keluarga, antar orang. Nah, dengan teman-temannya dia mempunyai banyak perbedaan, diantaranya beda bajunya, beda bentuk tubuhnya. Nah, kan tapi mereka semuanya tetap hidup rukun. Di sini kalian bisa mencontoh keluarga Siti yang mengadakan silaturahmi dengan tetap rukun. Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Ini Pak Guru contohkan di sini. Kue pudingnya dibagi menjadi 3, dipotong. Besarnya sama ya. Nah, sehingga kalau besarnya sama dipotong 3 bagian, puding ini bisa kita katakan 1/3. Artinya 1 potong ini nilainya 1/3. Nah, kemudian potongan yang kedua sama, karena besarnya sama tadi, sehingga nilainya juga 1/3. Pecahan yang ketiga, potongan yang ketiga juga sama, karena tadi besarnya sama, yaitu 1/3. Kenapa 1/3? Artinya 1 bagian kue atau 1 kue utuh dibagi 3. Nah, dibagi ini bisa kita katakan per, sehingga 1/3. Tuh, jadi 1 dibagi 3 bagian sama besar artinya 1/3. Atau bisa dibaca 1/3. Nah, 1/3 menuliskannya seperti ini. 1 kemudian garis di bawahnya, lalu 3, angka 3 di bawahnya. 1/3 dibaca 1/3. Nah, atau 1/3 juga boleh. Itu ya, artinya seperti itu. Terdapat 3 potong sama besar. Masing-masing potongan 1/3 bagian. Ada 1/3 potongan sebanyak 3 buah. Jadi ini 1/3, yang potongan sini adalah 1/3 dan yang sini 1/3. Nah, artinya 1 ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar.
atau 3 potong sama besar. Ayo melengkapi pernyataan berikut. Nah, di sini Pak Guru mempunyai 3 kotak. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Nah, ini sebenarnya kertas yang utuh, akan tetapi dipotong oleh Siti menjadi 3 bagian sama besar. Besarnya sama ya. Setiap bagian disebut apa? Nah, setiap bagian ini disebut kan ini tadi 1 bagian kemudian dipotong menjadi 3 bagian sama besar, jadi setiap bagian disebut 1/3. Yang ini nilainya juga 1/3. 1/3. Nah, sehingga kita bisa katakan setiap bagian disebut 1/3. Seperti itu. Gimana? Sudah tahu? Ya. Pak Guru mempunyai pernyataan lagi. Di sini ada kue seperti tadi. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Masing-masing potongannya harus apa tadi? Harus sama besar. Nah, jadi apabila nilainya 1/3, maka potongannya harus sama besar. Kalau tidak sama besar, berarti nilainya bukan 1/3, gitu ya. Misalnya, kue ini dipotong tidak sama, yang satu cuma kecil, nah, yang satu segini, yang satunya segini besarnya. Nah, satu segini namanya bukan 1/3 karena tidak dipotong sama besar, ya. Kita lanjutkan. Kalian sudah mengenal 1/3 atau 1/3. Sekarang kita mencoba menggambar bangun-bangun berikut sebagai latihan. Nanti kalian gambar di buku kalian bangun-bangun ini dengan garis-garis putus-putus. Artinya ini nanti akan kita bagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, 1/3 itu seberapa? Ini adalah 1 kotak dibagi menjadi 3. Berarti 1/3 itu hanya kita asir segini itu 1/3, nilainya 1/3, gitu ya. Kemudian di sini ada dipotong melintang, berarti 1/3 itu yang tengah juga boleh. Nah, ini nilainya 1/3. Lalu ada segitiga, kalian asir yang mana 1/3? Misalnya yang bawah. Nah, ini adalah 1/3 itu. Nah, masih sisa 3, nanti coba kalian gambar 3 ini, kemudian kalian asir yang mana nilainya 1/3 sebagai latihan. Kemudian kalian jawab pertanyaan berikut dengan memilih sikap yang benar dengan memberikan tanda centang. Coba kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, Siti menyukai puding warna hijau. Sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai puding warna coklat adalah Siti menyukai hijau tapi Dayu menyukai yang coklat. Maka sikap Siti terhadap Dayu bagaimana? Mengejek, menghormati, atau bertengkar? Yang benar adalah menghormati. Ya, kita beri tanda centang. Kita lanjutkan. Yang kedua, Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda. Nah, mereka harus mengolok atau menghormati atau rukun. Nah, walaupun menyukai perbedaan, walaupun mereka kesukaannya berbeda-beda, maka mereka juga harus rukun. Ini tadi menghormati ya. Kemudian yang ketiga, Siti memiliki kue.
Siti membagi kue tersebut menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian Siti membagi bagian kepada Dayu dan bagian diberikan kepada Edo. Nah, Siti menunjukkan sikap apa membagi dengan teman-teman? Sikap adil. Nah, dibagi dengan bagian sama besar berarti sikapnya adil. Yang keempat, Siti dan keluarganya selalu tolong menolong. Mereka tidak pernah bertengkar, mereka saling menyayangi. Sehingga Siti dan keluarganya selalu hidup mewah, hidup rukun atau hidup ramai. Hidup rukun. Nah, seperti ini. Sudah bisa menentukan pernyataan tentang kerukunan walaupun berbeda-beda. Ya, Pak Guru harapkan kalian sudah bisa dan mengerti artinya. Belajar di rumah. Di sini kalian perhatikan, kalian juga melakukan ini selama ini, yaitu belajar di rumah. Hampir setiap malam Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Nah, di sini bisa kalian lihat ayah mengajari Ali tugas sekolah dan ibu mengajari Siti tugas sekolah. Bagaimana dengan kalian? Kalian tentunya juga harus meminta bantuan orang tua kalian untuk belajar di rumah. Meminta bimbingan dan arahan supaya belajarnya lebih bermakna dan lebih mudah diingat. Ayo cari tahu kebersamaan setiap keluarga dalam menjalankan agamanya masing-masing. Kita tahu tadi Siti dan keluarganya apa tadi? Siti dan keluarganya setelah sholat maghrib mengaji. Ini adalah contoh kebersamaan dalam keluarga. Sholat berjamaah kemudian mengaji bersama. Ini adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan bersama keluarga. Nah, bagaimana dengan kalian? Juga melakukan ini? Akan lebih menyenangkan apabila kegiatan keagamaan dilakukan bersama keluarga. Dan juga masih ada contoh lain. Ini Edo. Edo juga melaksanakan ibadah karena dia ibadahnya ke gereja. Dia juga pergi bersama keluarganya ke gereja. Kenapa berbeda? Nah, karena ini adalah, kalau kalian ingat, adalah perbedaan agama. Siti beragama Islam, Edo beragama Kristen, sehingga dia beribadahnya ke gereja. Lalu kegiatan keagamaan yang lain, Beni juga beribadah bersama keluarga ke gereja. Tapi gerejanya berbeda ini dengan gerejanya Edo, karena Beni beragama Katolik, sehingga Beni juga beribadah ke gereja bersama keluarga juga. Lalu di sini ada gambar orang yang sedang berada di pura. Siapa ini? Dayu. Dayu beribadah bersama keluarganya di pura karena Dayu beragama apa? Ya, Hindu. Lalu di sini ada siapa ini? Lani. Lani beribadah bersama keluarga di kelenteng. Nah, berarti Lani beragama apa? Beragama Konghucu, karena dia beribadahnya ke kelenteng bersama keluarga juga. Meskipun agama dan kegiatan keagamaan mereka itu berbeda-beda, tapi kita harus saling menghormati antar umat beragama. Jadi tidak boleh menjelek-jelekan agama yang lain, tidak boleh mengganggu kegiatan keagamaan agama yang lain. Kita harus saling menghormati agar tercipta kerukunan. Setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue martabak. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian sama besar
Nah, ini contohnya kuenya dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Kenapa? Karena anaknya ada 4 ini, mungkin Siti dan keluarganya ada 4. Ada Siti, ada adiknya, ada ayah dan ibu. Jadi dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Jadi seperti ini bentuknya apabila dipotong 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, dan 4 bagian sama besar. Lalu kita namakan apa ini yang potongan satu bagian ini menjadi 4 bagian sama besar? Ini dinamakan 1/4. Nah, kalau tadi sebelumnya itu dibagi menjadi 3 bagian sama besar namanya 1/3, sekarang jadi 1/4. Ini juga 1/4, yang ini juga 1/4, yang ini juga 1/4. Sama karena tadi memotongnya sama besar menjadi 1/4. Artinya 1 bagian dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, 1/4 bisa dibaca 1/4 atau 1/4 juga boleh. Jadi bisa dibaca 1/4. Ayo mencoba menyelesaikan persoalan berikut. Siti memotong kertas lagi, akan tapi ini Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar. Setiap potongan adalah berapa bagian? Ya, 1/4 atau 1/4. Kemudian Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan bagian 1/4 bagian, maksudnya ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Siti membagi menjadi berapa bagian sama besar? Nah, menjadi 1/4. Jadi kalau ingin mendapatkan 1 bagian sama besar dari 1/4 dari 4, ini nilainya berarti 1/4 atau 1/4. Kemudian ada lagi, perhatikan gambar kertas berwarna berikut. Kertas di samping diberi 4 warna berbeda. Masing-masing warna luasnya sama. Sehingga kalau luas warna biru ini bisa kita katakan berapa? 1/4. Merah 1/4, hijau 1/4, kuning 1/4. Sehingga semuanya ini adalah 1. 1/4-nya ada 4, berarti kalau digabung menjadi 1 bagian. Nah, luas warna merah 1/4 tadi, warna hijau 1/4, dan kuning juga 1/4. Nah, di sini ada lagi, Siti menggunting kertas yang berbentuk lingkaran ini. Kemudian ia mengguntingnya lagi sehingga menjadi bentuk seperti gambar di sini, gambar di samping ini. Bagian yang hilang atau digunting adalah titik-titik bagian dari lingkaran. Yang digunting ini adalah berapa bagian? Coba kita tarik garisnya. Ini misalnya kita tarik garis lurus ke bawah, dan ini kita tarik ke sana, maka nanti akan tampak berapa bagian ini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ada dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Akan tapi ini memotongnya cuma segini. Tapi ini termasuk dari 4 bagian. Jadi nilainya adalah sama juga 1/4. Itu ya. Berarti potongan lingkaran yang seperti ini nilainya adalah 1/4. Itu ya. Nah, bagaimana? Sudah tahu tentang pecahan 1/4? Sekarang kita coba latihan. Kita asir 1/4 bagian gambar ini. Nanti coba kalian
gambar dan kalian asir nilainya 1/4 itu yang mana. Ya, saya beri contoh. Ini yang nomor 1, 1/4 itu nilainya segini. Nah, ini 1/4. Kemudian yang nomor 2, 1/4 itu kalian bebas milihnya yang mana. Misalnya pilih yang ini. Ini nilainya sama 1/4. Nah, yang ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Tapi yang diasir cuma 1/4 bagian, jadi hanya satu yang diasir. Kalau yang diasir 2 namanya bukan 1/4 tapi 2/4 karena yang diasir 2. Kalau yang diasir 3 nilainya bukan 1/4 tapi 3/4 itu ya. Kalau 1/4 berarti yang diasir cuma satu bagian. Nah, coba nanti kalian asir yang keempat ini, keempat nomor 1/4 saja yang diasir. Sambil memahami apa itu nilai 1/4. Bagaimana? Sudah paham maksud dari Pak Guru? Pak Guru harapkan semuanya paham ya. Nanti apabila belum paham bisa ditanyakan lagi ke Pak Guru. Akhirnya pembelajaran hari ini cukup sampai sekian. Jangan lupa tugas tadi kalian kerjakan sebagai latihan. Di antaranya menggambar dan mengasir pecahan 1/3 dan 1/4 dan mengetahui sikap dalam menghadapi perbedaan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan semangat.